Selamat datang teman-teman. Kali ini kita akan melanjutkan seri Fisika UTBK. Kemarin kita sudah belajar gravitasi, sekarang gravitasi lagi, tapi bagian 2. Kita akan bahas 3 soal yang berhubungan, yang membahas tentang gravitasi menurut Newton, seperti itu. Kita langsung saja pada nomor yang pertama. Ada 2 buah bintang yang masing-masing bermassa M dan 4M, terpisah pada jarak D. Tentukan bintang ketiga yang terletak di antara kedua bintang itu, tetapi tidak mengalami gaya gravitasi. Jadi ada 2 bintang, terus kita ada 3 bintang yang di tengah itu jaraknya berapa dari bintang yang pinggir-pinggirnya itu, biar dia itu gaya yang bekerja itu dia sama dengan 0. Bagaimana? Pertama kita harus tahu gaya gravitasi menurut Newton. Menurut Newton, gaya gravitasi, benda yang memiliki massa, dia itu memiliki gaya tarik. Kalau ada benda punya massa, benda itu akan saling tarik-menarik. Dan itu dia sebanding dengan konstanta G dan sebanding dengan massa dari kedua benda itu. Tapi berbanding terbalik dengan jarak. Jadi semakin jauh jaraknya, dia akan semakin lemah gaya gravitasinya. Ini adalah sistem kita. Benda pertama itu merah, bintang kedua itu yang hijau, dan bintang ketiga itu yang kuning. Jarak antara bintang 1 dan 2 itu D. Jarak antara bintang 1 dan 2 itu D. Kalau misalnya jarak bintang 1 dan 3 itu X, maka jarak bintang 3 dan 2 berapa, Rezi? 2xb. Maaf, Bi, Atau jarak bintang apa? kan dari 1 ke 2 kan 2. D. D, Kalau dari iya. 1 ke 3 itu X, berarti sisanya 3 ke 2 berapa? 3 ke 2 berarti D dikurang xb. Ya, betul sekali. D dikurangi X. Ini yang akan jadi modal kita untuk menyelesaikan masalah kita. Benda kuning itu ditarik benda hijau. Benda 3 itu ditarik oleh benda 2. Tapi dia juga ditarik oleh benda yang merah. Kan ada 2 gaya yang arahnya berlawanan. Kita langsung mendengar ya, arah gaya yang berlawanan. Dan yang diminta di soal itu adalah jaraknya dari kuning ke merah atau kuning ke hijau itu berapa agar yang kuning ini itu dia mengalami gaya itu sama dengan 0. Jadi gaya yang bekerja di kuning itu sama dengan 0. Bisa kita buat bentuk matematisnya. Jadi sigma F sama dengan 0. Karena dia ya 0. Iya, 0, Bi. Seperti itu. Sederhananya seperti itu. Misalnya yang hijau itu F2, yang merah itu F1. Karena arahnya berlawanan, maka dia ya arahnya beda, nilainya beda. Yang satu positif, yang satu negatif. Ini rumusan kita tadi, kalau F1 saya pindah ke sebelah ruas kanan, maka F2 sama dengan F1. Dari hukum Newton tadi tentang gravitasi, kita tahu F sama dengan G, M, M1, M2 dibagi dengan jaraknya kuadrat. Yang F2 dia massa 2 dan massa 3. Yang F1 dia massa 1 dan benda yang ketiga. G nilainya sama, ya kan? Maka nanti bisa kita coret. Kalau M2 itu di soal tadi 4M. Kalau M1 di soal tadi hanya M saja. Kita lihat soalnya. Ini kan yang 1M, yang 1 4M. Kita masukkan yang M3, kita berikan nilai M saja, kan nanti kita bisa coret nanti. Kita dapat bentuk akhir yang seperti ini. Dari sini kita tinggal urusan matematika.
Yang dari paling atas itu adalah yang kita dapatkan terakhir tadi. Terus selanjutnya ada G, nanti kita bisa coret. G kita coret. Ada M besar kita bisa coret. Ada M kecil bisa kita coret. Maka yang bagian atas itu ada 4 dan 1, dan yang bagian bawah ada dalam kurung D dikurangi X dikuadratkan. Dan yang ruas kanan ada X kuadrat. Yang dalam kurung D dikurangi X dikuadratkan, saya pindah ke atas sebelah kanan. Jadi nanti dia dikali 1. Karena dikali 1 tidak saya tulis. D dikurangi X kuadrat dibagi X kuadrat. Kan nanti ini bentuknya sama dengan gini ya. D dikurangi X dibagi X, terus dia dikasih kurung, terus kita kuadratkan. Maka nanti kuadrat ini itu bisa pindah ruas ke kiri. Sebenarnya bukan dipindah ruas sih, tapi persamaan kita itu kita kuadratkan. Kita akarkan. Maka yang di ruas kiri itu nanti jadi akar 4, dan yang di ruas kanan kuadratnya hilang. Akar 4 kan dia 2. 2 dikurangi X, 2X. D dikurangi X, kita tetap ada negatif X di sebelah kanan, kita bisa pindah ke ruas kiri, jadi 3X sama dengan D, X sama dengan 1/3D. Gimana sih? Ada yang ditanyakan? Tidak, Bi. Berarti dengan kata lain bisa dikali silang nggak sih, Bi? Misalkan P dikali X kuadrat sama D dikurang X kuadrat dikali 1 ya, Bi? Gimana? Itu, Bi, yang harus di sebelah kiri kita. Sebelah kiri kita? Nah, ini ya itu. Oh Berarti iya, itu kenapa dikali itu? silang, Bi, atau enggak? Yang apa yang hilang? Itu dikali silang ya? Iya, dikali silang. Kali silang. Okay. Terus nanti hasil akhirnya, ini kan mungkin kita masih agak bingung ya, maksudnya X sama dengan 1/3D itu gimana? Itu visualisasinya seperti ini. Jadi kalau kita atur seperti ini, nanti dia akan mengalami yang kuning-kuning ini, itu dia gayanya di situ 0. Jadi dia ditarik hijau, ditarik merah, tapi karena hasil resultan kedua tarikan itu, dia tidak jatuh resultannya sama dengan 0 karena kedua tarikan itu. Posnya di situ. Gimana? Masih ada pertanyaan? Tidak, Bi, cukup. Oke, siap. Selanjutnya, nomor 2, jika massa M1 adalah 50 kg dan massa M2 adalah 90 kg, maka percepatan gravitasi di titik P adalah gimana kira-kira? Rezi ada ide nggak? Yang pertama kita cari itu dulu ya. Kita cari rumus Pythagoras sih. Oke. Untuk apa ini? Itu Untuk apa? jalan pertama, Bi, kalau misalkan lihat segitiga siku-siku, pasti kalau misalkan sisi hilang, pasti jalan Pythagoras jalan utamanya. Iya, betul. Apalagi ada kata, bukan kata sih, tulisan 4 sama 3. Pasti answernya 5. Selain itu, apa lagi? Kalau untuk mencari percepatan gravitasi ya. Ya, berarti kita nanti cek itu ya, rumus percepatan gravitasi juga. Kalau sama, saya seperti Rezi. Kalau saya lihat seperti ini, gimana? Kita cari jarak dulu ya. Ya, salah satunya itu juga. Ini kan benda 1 itu yang ini, bulatan 1. Benda 2 itu yang bulatan 2. Di titik P ini kan tadi ya, kalau ada benda, dia punya massa, dia itu bisa narik. Medan percepatan gravitasi itu ada karena benda itu berada di medan gravitasi ya. Dia masuk di medan gravitasi, dia ditarik, terus dia punya percepatan gravitasi. Kan P ini dia ditarik 1 dan ditarik 2. Ketika saya lihat soal ini, saya langsung mikir, oh, vektor berarti. Pertama saya lihat bentuknya, segitiganya, terus arah tarikannya kemana? Arah tarikan dari 1, itu kan
seperti garis yang ditunjukkan oleh A. Iya nggak? Iya, Bi. Kalau arah tarikan yang dari benda 2 itu ditunjukkan oleh garis yang B. Terus sudut antara itu A dan B adalah theta. Saya langsung kepikirannya langsung seperti itu sih. Dan selain Pythagoras ya. Terus setelah itu, ada 2 vektor dan ini adalah dijumlahkan, nanti berarti ada resultan. Resultan, kenapa nilai mutlak? Kenapa nilai mutlak? Rezi tahu nggak? Kenapa, Bi? Kenapa kok ini R, ini rumusnya nilai mutlak? Nggak pasti ya, Bi. Nggak pasti kenapa? Iya, soalnya kan kalau misalkan mutlak pasti sesuatu yang nggak pasti, kayak persamaan kuadrat mutlak kan, gitu. Nggak ngerti sih, Bi. Apa? Iya, iya, betul, hampir betul. Kan vektor itu dia arah ya. Iya. Pasti kan dia bisa, pertama dia pasti jelas bisa negatif, bisa positif. Maksud tanda mutlak ini, itu kita cuma meninjau, kita cuma ingin membahas nilainya aja. Kita cuma ingin membahas nilainya dan bukan arahnya. Makanya dikasih tanda mutlak. Itu maksud fisiknya itu dia seperti itu. Entah itu dia arahnya ke sana, arahnya ke sana, arahnya ke sana, kita mengabaikan itu dulu. Yang penting kita ingin tahu panjang dari panahnya kalau kita gambar itu dia seberapa. Maksud fisiknya itu dia seperti itu. Jadi resultan itu sama dengan kalau di kasus kita akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB cos theta. Terus seperti yang Rezi tadi bilang, kita juga harus tahu rumus medan gravitasi. Oh, ini bukan F. Maaf. Padahal semalam sudah saya teliti. F sama dengan bukan F. Medan gravitasi itu apa ya? Dia itu, maaf saya lupa ya. G sama dengan M per R kuadrat. Nah, medan gravitasi. Oh, dia adalah G. G kecil, saya lupa. Astaga. Jadi hampir sama seperti F, tapi dia itu tidak ada satu komponen masanya. Saya kalau ingat-ingat gitu sih. Terus kita cari satu-satu. Kan dari sini ada komponen yang A dan komponen yang B. Komponen yang A itu adalah tarikan yang dipengaruhi oleh massa 1. Kalau komponen yang B, tarikan yang dipengaruhi oleh massa 2. Medan gravitasi yang dipengaruhi oleh massa 2. G sama dengan massa 1 dibagi R kuadrat. G konstanta kita biarkan saja. Massa satunya itu dia 50. Terus jaraknya kan tadi Pythagoras. 4, 3, 5. Jaraknya adalah 5 dikuadratkan. 50 dibagi 25 kan 2. 2, G-nya tetap, G-nya 2G. Yang G kecil 2 sama, cuma beda di M dan R. M-nya dia 90, R-nya dia 3. R-nya kan dia 3. Dari sini kan 3. Jarak dari 2, benda 2 ke yang titik P. Makanya dia 3. 90 dibagi 9 kan tinggal 10. 10G. Terus kita ingin tahu cos theta. Cos theta kan di sini. Sin demi, kosami, tan desa. Sin depan dibagi miring, cos samping dibagi miring. Sampingnya kan 3, miringnya adalah 5. Maka cos theta adalah 3/5. Tadi kita sudah punya rumus ini, tinggal kita masukkan saja. Yang A kita ganti G1, yang B kita ganti G2. Tinggal kita masukkan saja. Yang G1 tadi 2G, G2 tadi 10G, dan yang cos theta-nya adalah 3/5. 2 dikuadratkan 4, 4 ditambah 100 dikuadratkan 10 dikuadratkan 100. 4 ditambah 100, 104. 2 kali 2, 4. 4 tambah 10, 4 dikali 10, 40. 40 dibagi 5.
8 kali 3, 24. 24 ditambah 104, jadi kan 128. Makanya di sini ada 128 G kuadrat. 128 itu kan 64 dikali 2, ya kan? 64 dikali 2. 64 itu sama dengan 8 dikuadratkan, 64 dia bisa keluar dari akar, jadinya 8. G ini dikuadratkan karena dia kuadrat, maka dia bisa keluar, jadinya 8G akar 2. Gimana? Apakah terlalu cepat? Nanti Bi. Berarti Bi tadi kan nggak salah tadi A kuadrat deh Bi. Iya, A kuadrat. Ya A kuadrat. Berarti nggak ada perbedaan tersendiri atau emang itu Bi sama fungsinya kayak A kuadrat ditambah A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat itu sama dengan G1 kuadrat ditambah G2 kuadrat gitu. G ini fungsinya gravitasi kan ya Bi? Iya, gravitasi, Kalau A tadi percepatan Bi? gravitasi karena benda tadi. Kalau A tadi yang R mutlak sama dengan Itu kan ini ya. Percepatan gravitasi itu dia vektor. Kan tadi saya memvisualisasikan vektor kita itu dalam bentuk ini. oh ya, B ya. Vektor kan besaran yang punya nilai dan punya arah. Dan Punya arah, percepatan ya. itu punya nilai dan punya arah. Cuma kan kalau AB kita cuma bilang vektor A, vektor B itu kan abstrak ya. Dia tidak punya makna fisis, makna dalam kehidupan kita. Cuma A dan B. A dan B bermakna kalau kita berikan dia makna. A itu adalah percepatan karena benda 1 misalnya. Dan B adalah percepatan karena benda 2. Benda 2. Itu kan dia sudah punya makna dan bisa diamati. Baik, Bi. Oke, ada pertanyaan lagi? Enggak, Bi. Ini matematikanya aman? Insya Allah, Bi. Sebenarnya itu fisika itu cuma di bagian konsepnya aja sih. Konsep yang tadi, misalnya mengurai vektor, kita tahu ini pakai apa, jaraknya berapa, itu aja sih. Sisanya setelah kita tahu rumusnya tinggal matematika semua. Baik, Bi. Pasti Itu juga paham itu. Iya, Bi. Itu cos theta kan 3/5 ya, Bi? Iya. Itu cos theta jadinya 3/5 itu sesuai ketentuan atau udah ketetapan itu, Bi? Atau ketentuan soal tadi? Nah, itu baru urusan kita juga. Urusan matematika kita. Ya. Cos itu dia rumusnya apa? Cos Apa per apa? tergantung sudutnya di mana sih, Bi? Misalnya sisi miring, pas sisi samping kayak gitu kan ya? Iya. Cos samping per miring kan? Samping per miring ya. Tetanya kan di sini. Iya. Sampingnya kan 3. Miringnya kan 5. 5. Nah, itu dari situ. Oke, siap. Kalau nanti tingginya misalnya ini jadi 3, ya nanti berarti beda lagi. Gimana, ada lagi? Tidak, Bi. Oke, siap. Selanjutnya, 2 buah satelit A dan B mengorbit planet Z, masing-masing pada ketinggian 400 km dan 5.400 km dari permukaan planet tersebut. Dengan periode masing-masing berturut-turut 8 hari dan 27 hari. Jari-jari planet Z tersebut adalah, jadi ada 2 satelit. Entah, kita lihat gambarnya langsung. Ini adalah planet Z. Katakan halo pada planet Z. Oke, terima kasih halonya. Planet Z warnanya hijau. Pertama, dia di orbit. Kita mengorbitkan satelit kita pada ketinggian 400 km dari permukaan. 400 km dari permukaan. Satelit kita yang pertama warnanya kuning. Terus ternyata kita hitung periodenya
sampai dia bisa mengitari planet Z itu, kalau dia dipasang pada ketinggian 400 km dari permukaan planet Z, itu membutuhkan waktu 8 hari. Tapi kalau kita tambahkan lagi, ada satu satelit lagi. Satelit pink, itu pink atau nggak tahu. Pada ketinggian 5.400 km di atas permukaan planet Z. Setelah kita ukur, ternyata dia melakukan satu kali putaran, satu kali periode itu dia 27 hari. Dari situ kita bisa mengira-ngira berapa jari-jari dari planet Z. Bukan mengira-ngira, udah menghitung sih. Kita bisa menggunakan hukum Kepler. Jadi R1, R2 itu adalah jari-jari, dan T1, T2 itu adalah periode. Dan hubungannya itu seperti ini. Maknanya bagaimana? Pertama, kita tulis dulu apa yang kita ketahui. R1, dia sama dengan R besar itu adalah jari-jari planet Z. Kalau R1 planet satelit 1 itu di orbit 400 km di atas permukaan Z, berarti kan R jari-jari planet Z ditambah dengan 400 km. Yang R2 sama, karena dia di atas permukaan, dihitungnya itu dia di atas permukaan planet Z 5.400, berarti R ditambah 5.400. Kalau periode 1 8 hari, periode 2 27 hari. Setelah kita tahu ini, berarti ya tinggal matematika lagi berarti. R1, R2, kita masukkan R1-nya R plus 400, R2 R plus 5.400, T1-nya 8, T2-nya 27. Dari yang ini, bentar. Dari ini ke sini ada masalah nggak? Gimana Rezi? Ya. Berarti cuma sampai segitu Bi penyelesaiannya Bi. Oh, belum. Oh, Cuma belum. ini kita santai-santai dulu. Udah tenang tadi Bi, cuma 3 langkah. Gimana? Aman kan? Aman Bi, aman Bi. Aman. Oke. Aman. Dari ini kan begini ya. Yang 8 ini itu kan dia sama dengan 2 pangkat 3. Yang 27, 3 pangkat 3. 8 di pangkat 8, 2 pangkat 3 dikali 2/3. Tapi masih pangkat. Paham nggak sih? Kan nanti jadinya 2 pangkat 2 ya? Iya nggak? Iya Bi. Kamu kapan? Jadinya 4/9. Seperti itu. Ya ini adalah salah satu teknik matematika lagi, matematika sederhana. Terus ini kita perkalian silang. 9 dikali R plus 400, yang 4 dikali R plus 5.400. 9R per 3.600 sama dengan 4R plus 21.600. Nanti kita ketemu R sama dengan 3.600 km. Jadi dari data itu kita bisa tahu jari-jari planet Z. Gimana? Ada yang ditanyakan? Mana Rezi? Ada pertanyaan nggak? Tidak. Oke, Balik terima sama kasih. seperti tadi ya Bi, intinya dikali silang kita mencari nilai R. Ya, Oh ya Bi. silakan. 49 4 pangkat 2. Itu hilang kenapa Bi? Pangkatnya tadi, maaf Bi, tadi kurang menyimak. Pangkatnya tadi hilang 2/3 ya. Menjadi 4/9. Di mana ya? Nah. Teks. Kelihatan nggak? Kelihatan Bi. Misalnya ya, 8 dipangkatkan dengan 2/3. Paham maksud ini kan? Paham Bi. Oke.
Saya ubah gini boleh nggak? 8 kan sama dengan 2 pangkat 3. Iya kan? Yap. 2 pangkat dalam kurung 3 dikali 2/3. Sampai sini paham? Bentar. 3 dikali 6. 3 dikali 2, 6, 6 bagi 3, 2. Berarti 2 pangkat 2 ya, Bi? Jadi, Iya, 2 pangkat 2 dia sama dengan 4. Nah, itu dari 4 situ. ya. Gimana, Bang? Berarti, Bi. Oke, terima kasih. Nah, ya. Kita cek langsung. Kalau tidak percaya dengan saya, 8 dipangkatkan 2/3. Push. Karena mungkin yang aku rasakan sama dengan 0 sama Oh, 4 hasilnya. mau apa itu Seperti gitu? itu. Gimana? Gimana? 2/3. 2/3 berarti 8. 8 pangkat 2/3 itu 4. Ya, ini dari sini tadi. Iya. 8 kan dipangkatkan 2/3. Iya. 8, tapi kita tahu juga bahwa 8 sama dengan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 Terus kita ubah dalam bentuk lainnya. Gitu, Bi. dari sini kan dari posisi ini kan ada kayak gini. Ini dalam kurung. Gini kan. Malah aneh kan bentuknya. Tapi itu intinya 4. Ada pertanyaan lagi? Insya Allah enggak, Bi. Ngerti, Bi. Baik. Coba, Bi. Coba cari contoh yang lain, Bi, agar lebih paham yang ininya. Yang 8, yang 9. Iya, kayak yang beda gitu, Bi. Biar lebih tap gitu. 9 pangkat 2/3. 2/3. Kita tahu 9 itu kan dia sama dengan berapa? 3 pangkat 3 pangkat berapa? Atau jangan 9 ya. Biar pas 27. Atau yang paling sederhana aja. Misalnya 9 ya, memang 9. 9 pangkat setengah. 9 pangkat setengah artinya gimana? Akar 9 berapa? Halo? Gimana Rezi? Berarti ini 9 pangkat 2 dikali 1/2 ya, Bi? Ya, Jadinya. 3 pangkat 2 berarti. 9 kan Oh iya, 3 3 pangkat pangkat 2. 2. Iya, 3 pangkat 2. Tapi yang di bawahnya tadi berarti jadi 9 pangkat 2 dikali 1/2. Enggak ya, Bi? Iya. Coba Ini deh. hasilnya 3. Iya, 3 pangkat 2 ya. Enggak, ini 3 udah. Oh, 3. Iya kan? Pangkat setengah kan akar. Oh, iya. Kalau Benar. kita jabarkan kayak tadi, kan 9 sama dengan 3 pangkat 2. Terus karena nanti jadinya 3 pangkat dalam kurung 2 dikali setengah. Setengah, iya itu tadi Kan maksudnya. biasanya 3 pangkat 1. Jadinya 3. Oke. Berapa lagi ya? Kita cek. 9 pangkat setengah. 9 pangkat setengah. Oh, 3 hasilnya. Udah, apakah ada pertanyaan lagi? Sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Saya stop recording-nya.